kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa, Bet? Ya, yang pastinya informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah perayaan Dharma Santi Waisak. Ada pula penghuni Rusun Marunda fokus pada pengelolaan sampah. Dan dalam segmen bincang nanti kita akan membahas tentang sensus ekonomi 2016. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, Wakil Presiden RI Yusuf Kala Sabtu 21 Mei lalu menghadiri perayaan Dharma Santi Waisak 2560 Buddhis Era di Taman Lumbini, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ya, selain Dharma Santi, para umat Buddha bersama dengan tokoh agama mengikuti detik-detik Waisak yang berlangsung pada Minggu dini hari. Wakil Presiden RI Yusuf Kala beserta dengan sejumlah menteri dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Dharma Santi Waisak 2560 Buddhis Era di Taman Lumbini, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Mengusung tema indahnya kebersamaan dalam Buddha Dharma, perayaan Dharma Santi diikuti oleh para pemuka agama Buddha dan pemeluk agama Buddha baik dari dalam maupun luar negeri. Mengurangi keakuan, karena keakuan, kesombongan, egoisme itu sumber dari segala malapetaka. Gesekan-gesekan, keserakahan, kebencian. Kalau keakuan bisa dikurangi, diredam, itu adalah kunci untuk maju. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami dengan benar makna cinta kasih. Kita berada di sini di tengah-tengah masyarakat yang beragama dan kita tetap memelihara Candi Borobudur ini dengan baik oleh seluruh masyarakat tanpa memandang agamanya. Itulah Indonesia yang besar ini yang saling menghormati. Pada kegiatan tersebut juga dipentaskan drama musikal yang menceritakan riwayat hidup Buddha Gautama. Usai perayaan Dharma Santi Waisak, kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan 5.000 lampion di lapangan Gunadarma yang dilanjutkan dengan detik-detik Waisak di altar utama Candi Borobudur yang diikuti oleh pemuka agama Buddha dan juga umat Buddha yang hadir pada kegiatan tersebut. Zulfril Adha Putra, Topan Iskandar, Dai TV. Ya, Minggu dini hari umat Buddha yang hadir di Candi Borobudur dengan sangat hikmat mengikuti prosesi detik-detik Waisak. Detik-detik Waisak berlangsung pada pukul 4.00 tepat saat bulan purnama mencapai kesempurnaan. Menyambut detik-detik Waisak, yaitu pencerahan kebahagiaan dalam diri masing-masing. Waisak merupakan hari suci umat Buddha untuk mengenang perjuangan kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian Gautama menjadi Sang Buddha, hingga Sang Agung Siddhartha Buddha Gautama mencapai parinibbana. Dalam rangkaian prosesi perayaan Waisak, hadir detik-detik Waisak sebagai hal yang cukup sakral dan hikmat untuk dilalui oleh umat Buddha. Secara astronomi, detik-detik Waisak mencapai kesempurnaan saat bulan purnama mencapai 100% sebagai titik mengenang pencapaian Sang Buddha mencapai kesempurnaan. Jadi makna perayaan Waisak adalah untuk mengenang dan memperingati kelahiran, juga kesempurnaan dan mahaparinirwana, bukan saja untuk Guru Agung Sakyamuni Buddha, melainkan 10 penjuru para Tathagata berulang tahun yang sama. Perayaan Waisak tahun 2016 atau 2560 Buddhis Era dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah dengan penuh sukacita. Dalam rangkaian prosesi Waisak, detik-detik Waisak menjadi penutup setelah serangkaian acara dilakukan seperti pengambilan api abadi dan air suci untuk diarak ke Borobudur sebelumnya.
Selain menjadi momentum berharga bagi umat Buddha, Hari Waisak juga memberikan pencerahan kepada umat untuk saling menghargai dan menghormati antar makhluk untuk dapat mengarungi kehidupan nestapa dengan berpegang teguh pada Dharma Buddha. Ahmad Effendi, Bambang Hadi Purwanto, Daai TV. Ya, ribuan umat Buddha berkumpul di Wihara Ekayanan untuk merayakan Hari Raya Waisak 2560 Buddhist Era. Perayaan yang dihadiri oleh Basuki Cahayapurnama ini mengangkat tema transformasi mental dengan damai dan harmoni. Ya, harapannya Indonesia dapat semakin damai sehingga warga negara dapat hidup dengan harmonis. Ya, sebanyak 8.000 umat Buddha memadati Wihara Ekayana Arama untuk merayakan Hari Trisuci Waisak 2560 Buddhist Era yang jatuh pada 22 Mei kemarin. Perayaan Waisak diawali dengan pindah patah sebagai tanda ikatan saling ketergantungan antara biksu dengan para umat Buddha. Kemudian dilanjutkan dengan ibadat puja bakti yang diisi dengan prosesi penyalaan lilin pancawarna, pembacaan parita, persembahan altar, dan pemercikan tirta. Tahun ini, panitia acara Waisak mengangkat tema transformasi mental dengan damai dan harmoni. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menghadiri perayaan Waisak di Wihara Ekayana untuk ketiga kalinya berharap umat Buddha dapat bertransformasi mental dengan dirinya sendiri agar dapat menciptakan kedamaian dan kehidupan harmonis dalam masyarakat. Itu kita harapkan umat Buddha kan dia temanya kan damai dan harmoni nih untuk bisa melakukan transformasi. Nah kalau dia bisa melakukan ini pada diri sendiri, tentu akan dibawa keluar ke masyarakat. Kalau bisa menekan keinginan yang besar ditekan-tekan nggak ada, akhirnya dia bisa memberikan berkat berguna buat masyarakat. Nah kemajuan masyarakat, keuntungan masyarakat juga keuntungannya mereka nanti. Nah ini kita harapkan. Jadi harus ada sebuah transformasi terjadi karena ada dari rumah ibadah keluar untuk masyarakat. Mewakili dari konferensi pers untuk menjelaskan. Kita umat Buddha memang diajarkan untuk berpikir seperti itu, ya. Dengan demikian mudah-mudahan segala tindakan, segala ucapan ya bisa selaras dengan doa yang dan harapan tersebut. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, pada 20 Mei 2016 lalu, Keluarga Budayana Indonesia mengadakan berbagai acara dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak di Emporium Pluit Mall. Salah satunya adalah pameran dan parade 108 makanan vegetarian. Ya, seperti apa ragam bentuk makanan vegetarian yang diperkenalkan? Berikut liputannya untuk Anda. Dalam memperingati Hari Raya Waisak ke-2560 Buddhist Era tahun 2016, Keluarga Budayana Indonesia bekerja sama dengan Emporium Pluit Mall mengadakan acara Waisak Goes to Mall dengan beberapa rangkaian acara. Salah satunya pameran dan parade makanan vegetarian di lantai dasar Emporium Pluit Mall pada 20 Mei 2016. Ya, sebanyak 108 ragam makanan vegetarian dari 30 stand yang terdiri dari kue, aneka minuman, nasi padang vegetarian, dan aneka makanan lain yang terbuat dari sayur dan jamur disajikan dan diperkenalkan oleh para pemuda Budayana di hadapan para pengunjung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan ragam makanan vegetarian dan mengajak para pengunjung untuk mengonsumsi makanan sehat. Dengan bervegetarian bukan hanya membawa manfaat terhadap kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk nyata menghargai sesama makhluk hidup. Tujuan ini yaitu kita mengenalkan kepada umat-umat Buddha sama semua orang bahwa vegetarian ini bukan satu makanan yang agak kayak sulit dimakan, tetapi kita bisa makan ini vegetarian ini sangat bermacam-macam, ya, yang variasinya banyak sekali. Supaya sekarang kan banyak orang sakit, kita butuh kesehatan. Vegetarian itu sangat membantu kesehatan kita. Kita tidak makan kayak yang bernyawa, itu juga untuk membantu kita tidak membunuh, banyak membunuh. Saya sudah 10 tahun. Saya sih merasa lebih nyaman, lebih sehat juga. Untuk arti kata dari dalam
kepribadian rasa oke, saya sudah vegetarian, berarti saya pun bisa ngontrol emosi saya gitu. Konser Malam Waisak sukses digelar secara megah di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara Sabtu lalu. Ya, penampilan video mapping Waisak pertama di Asia Tenggara ini disuguhkan secara megah untuk memperingati Hari Suci Agama Buddha tahun 2016 ini. Hari ini tepat di tanggal 21 Mei 2016, konser Malam Waisak dibuat secara megah di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara. Ratusan mata pengunjung tidak pernah terlepas dari penampilan video mapping Waisak pertama se-Asia Tenggara ini. Ya, peringatan Hari Suci Agama Buddha tahun 2016 ini ditampilkan dengan nuansa yang berbeda, yaitu dengan penampilan video mapping Waisak. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Alkisah menarik perjalanan Siddhartha Gautama menjadi Buddha disuguhkan dalam desain materi 3 dimensi. Perpaduan audiovisual dan pencahayaan yang apik membuat cerita Life of Buddha menjadi inovatif. Konser Malam Waisak yang dimulai dari pukul 7 hingga 10 malam ini bertemakan Tribute to the Buddha's Legacy, Unveil the Kapilavastu Enigma. Menurut Liana selaku Ketua Buddhist Reborn, penyelenggaraan konser Malam Waisak ini bertujuan untuk memperingati Trihari Suci Waisak dengan cara yang lebih unik. Yang pertama sih tentunya untuk meningkatkan rasa bangga kita sebagai umat Buddhis bahwa perayaan Waisak itu sesuatu yang harus banget nih kita rayain dan diingat. Konser yang diinisiasi oleh organisasi pemuda Buddhist Reborn ini juga dimeriahkan oleh penampilan para musisi Buddhis seperti Anzela dan True Direction. Tidak ketinggalan persembahan tarian 1000 tangan juga menambah kesemarakan peringatan Trihari Suci Waisak. Perayaan Malam Waisak menjadi rangkaian acara dari Festival Waisak Indonesia yang mendapatkan rekor muri sebagai festival Waisak terbesar di Indonesia. Demikian liputan khusus Waisak 2560, Dona Puspita, Irwan Fauzi, DAI TV. Pementasan sendera tari Sutasoma menjadi salah satu rangkaian acara Festival Waisak 2016 di Ancol, Jakarta Utara. Ya, pementasan ini menghadirkan cerita perjalanan hidup Pangeran Sutasoma yang penuh keteguhan hati dan kebajikan hingga menemukan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat utama bangsa Indonesia. Bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2016, Panitia Festival Waisak untuk Indonesia menyelenggarakan pementasan seni drama tari dan musik berjudul Sutasoma. Sebanyak 40 anak muda dari Wihara Dhammacakka Jaya terlibat sebagai pemain dan kru pentas. Cerita dalam pagelaran ini diadaptasi dari Kakawin Sutasoma yang digubah oleh pujangga besar Buddhis di Nusantara, Empu Tantular. Ya, Sutasoma menceritakan kehidupan lampau Bodhisatta Gotama sebagai Pangeran Sutasoma yang selalu teguh mempertahankan kejujuran, penuh ulas asih, dan tekun melaksanakan ajaran kebenaran dalam situasi apapun. Cerita Sutasoma sangat berarti bagi bangsa Indonesia, karena pada bagian akhirnya memuat ungkapan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Ratusan penonton antusias menyaksikan pementasan ini. Selain menghibur, pentas seni drama tari dan musik Sutasoma ini juga dapat mengajarkan manusia tentang arti pentingnya kejujuran. Melampaui nilai dari segala materi. Raung ratapi nasib mereka. Menurut Kakawinnya, Sutasoma itu menceritakan tentang kehidupan lampau Buddha Gotama. Waktu dia sebagai Pangeran Sutasoma. Nah, Sutasoma ini diceritakan orang yang memegang teguh kejujuran dan tepat janji. Itu ada pesan untuk tetap bersatu, mengembangkan cinta kasih. Jadi saya ngerasa bangga juga sih ya sama teman-teman semua, sama tim kesenian yang udah latihan panjang lebar. Karena kan latihannya nggak cuma sebentar, latihannya itu berbulan-bulan. Dari hari libur juga mereka tetap latihan. Jadi saya bangga karena mereka mau dan untuk kasih yang terbaik untuk acara hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena selanjutnya kami akan membahas tentang sensus ekonomi 2016. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016. Betul sekali. Dan memang setiap tahun 10 tahun sekali Badan Pusat Statistik ini secara rutin mengadakan sensus ekonomi untuk melihat informasi tentang keadaan perekonomian bangsa. Dan di tahun 2016 ini saat ini tengah berlangsung sensus ekonomi yang memang dalam periode bulan Mei tanggal 1 sampai 31 Mei mendatang. Ya, betul sekali ya. Dan tahun ini juga sensus ekonomi melibatkan banyak sekali petugas pendata sensus yang terlibat dalam sensus ekonomi tahun 2016 ini. Nah, untuk mengetahui sebenarnya apa maksud dan tujuan serta tolak ukur dari sensus ekonomi tahun 2016, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia pemirsa, Bapak Insinyur Dodi Rudianto MM selaku Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan beliau perihal apa itu sensus ekonomi, kita saksikan dulu tayangan berikut. Sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini merupakan ritual wajib yang diselenggarakan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik. Tujuannya untuk mengumpulkan dan menyajikan data dari seluruh kegiatan ekonomi kecuali sektor pertanian sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Adapun sensus ekonomi 2016 adalah sensus keempat di mana akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS sendiri akan melakukan sensus ekonomi secara serentak di seluruh Indonesia selama 1 bulan, yakni mulai tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2016 mendatang. Berdasarkan data terakhir sensus ekonomi di tahun 2006 lalu, diperkirakan jumlah responden di Provinsi DKI Jakarta tahun ini mencapai lebih dari 1 juta unit usaha yang terdata untuk disensus. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi di lapangan, terdapat 2 orang yang bertugas sebagai PCL atau pencacah lapangan dan PML atau pengawas lapangan. Masing-masing unit usaha atau pelaku usaha yang akan disensus hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 hingga 10 menit untuk proses pendataan. Pendataan pun bersifat rahasia dan dijamin oleh Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Ya, ini kalau kita lihat banyak warga yang banyak kemudian bilang, aduh saya takut disensus. Takut ya? Karena salah satu halnya berkaitan dengan pendapatan ya. Kemudian ada juga yang bilang ada kaitannya sih nggak dengan pajak, padahal sebenarnya tidak ada kaitan dengan pajak. Dan semua data dari pendapatan warga ini sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Jadi jangan khawatir ketika ada petugas sensus datang ke rumah, diterima dengan baik-baik dan berikan data yang faktual. Sehingga BPS kemudian mendapatkan data yang akurat. Nah, kalau gitu gimana kalau langsung aja kita berbicara-bicara dengan narasumber kita yang sudah hadir langsung pagi kita sapa Pak Dodi. ini. Halo Pak Dodi. Pak Dodi, terima kasih kabar, sudah Pak? hadir di studio pagi ini nih Pak. Oke, Pak Dodi, ini kalau kita lihat tahun 2016 sudah kembali ada sensus ekonomi terakhir di 2006 ya, karena memang per 10 tahun. Nah, kemudian apa kemajuan yang terjadi saat ini, khususnya di Provinsi DKI Jakarta pelaksanaan dari sensus ekonomi? Ini kan sensus ekonomi 2016 yang dilaksanakan khususnya di Provinsi DKI Jakarta kan dimulai dari tanggal 1 ya, 1 bulan Mei dan diharapkan nanti tanggal 31 Mei bisa selesai. Namun bisa saja kemungkinan ya bisa sampai ke minggu pertama bulan Juni atau bulan Juni jika memang masih harus yang yang masih sulit itu loh ya. Responden yang didatangi itu bisa respon gitu. Nah, kemajuan sampai saat ini sebenarnya sih sudah hampir seluruh ya didatangi karena pelaksanaan sensus ekonomi ini kan door to door ya, pendataan lengkap keseluruhan ya seluruh kegiatan aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian ya. Kondisi sekarang hasil lapangan itu yang sudah respon ya dari seluruh pelaku usaha itu sekitaran 70% lapangan. Mudah-mudahan target tanggal 31 Mei bisa selesai dengan harapan yang sudah kita schedule. Amin, Pak. Nah, kalau berbicara tentang cakupan sensus ekonomi sendiri, tadi Bapak bilang sudah 70%. Ini melibatkan bisa dibilang seluruh aspek pelaku usaha dong ya, Pak ya? Iya, betul. Dalam hal ini pelaku usaha ini dimulai dari pelaku usaha yang mikro, kecil, menengah sampai yang besar ya. Tidak melihat lokasi dimanapun, ya, baik di tempat-tempat usaha maupun di rumah tangga.
Nah, di rumah tangga pun juga sebenarnya kita harus bisa menggali itu juga ada kegiatan usaha. Sekarang kan lagi ini nih lagi ngetren ya bisnis online. Ya, yang lokasi kantornya hampir nggak ada lah ya. Jadi dilaksanakan di rumah-rumah ya yang kalau petugas itu tidak kurang probing, nah itu bisa kelewat itu. Makanya dalam hal ini ya kita meminta lah ya semua masyarakat termasuk yang si rumah tangga atau rumah tangga ini ya untuk memberikan informasi yang diminta oleh petugas benar-benar itu adalah yang benar-benar faktual. Jadi saya sebenarnya aktivitasnya ada bisnis online. Nah, sampaikanlah ke petugas supaya nanti semua coverage kegiatan usaha bisa kita rekam secara keseluruhan. Berbicara tentang online bisnis atau bisnis online atau bisnis daring, sebenarnya kalau kita berbicara tentang tadi bilang tidak ada kantornya Pak, adanya virtual office ya, kantor maya. Nah kemudian bagaimana cara petugas ini mengulik? Karena kita tahu bisnis online di Indonesia ini luar biasa besar dan sebenarnya penghasilannya juga luar biasa besar walaupun tidak terlihat secara kasat mata. Nah, bagaimana cara petugas? Apakah memang sudah dibekali skill khusus untuk mengorek-ngorek hal itu? Sudah barang tentu ya. Jadi petugas yang kami rekrut itu sebelum kita terjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan secara door to door, itu kita briefing. Ya istilahnya kita bina, kita latih, termasuk salah satunya adalah bagaimana mengkomunikasikan ketika wawancara dengan si responden, dengan pelaku usaha, ya. Jadi teknik menggiringnya, karena ini pengalaman ya, mungkin termasuk masnya mbaknya ini, kalau kita tanyakan misalnya ketika di rumah tangga, lah mau tahu aja nih Anda, gitu kan. Nah makanya pertanyaannya kita giring, ya kita mungkin diawali sebenarnya Bapak Ibu yang sebagai anggota rumah tangga itu aktivitas sehari-harinya apa sih? Nah itu salah satu teknik komunikasi ketika mewawancarai si anggota rumah tangga. Baik, tapi berbicara mengenai tadi teknik dan lain-lain, pasti seru banget kalau nanti kita kupas lebih jauh tentang relawan-relawannya, kemudian sosialisasinya dan lain sebagainya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena perbincangan ini masih akan kita lanjutkan sesudah jeda berikut. Tetap di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kalau kita menilik logo dari Sensus Ekonomi 2016 ini ada beberapa warna dan juga bentuk. Mulai dari warna orange sebagai semaraknya kegiatan ekonomi di Indonesia, hitam sebagai determinasi dan kekuatan, merah sebagai semangat kekuatan dan keberanian, dan juga yang paling penting adalah bentuk segi enamnya. Pertanda apa? Bahwa sensus ekonomi ini dilaksanakan per 10 tahun sekali dengan tahun ujungnya angka 6. Jadi pertama kali di tahun 1986, 86, kemudian 96, 2006, dan sekarang keempat di tahun 2016. Baik, oke. Nah ini menarik sekali Pak. Tapi kalau kita berbicara tentang sensus ekonomi, pasti nggak lepas dari berbicara tentang relawan atau petugas sensus ekonomi sebagai ujung tombak pelaksana sensus ekonomi 2016 di lapangan. Ini bisa Bapak mungkin kemukakan dulu sebetulnya berapa banyak sih ada petugasnya di lapangan dan kemudian kriteria apa saja nih yang dibutuhkan untuk menjadi petugas sensus ekonomi, karena kan katanya membuka lapangan kerja baru juga ya Pak? Iya betul. Gini Mbak Loren ya, sebelum kita melakukan kebutuhan ya relawan, karena memang sudah pasti itu akan merekrut ya dari berbagai masyarakat untuk berperan sebagai petugas. Nah, namun sebelum hitung-hitungan berapa kebutuhan petugas, kita ada namanya satuan areal. Satuan areal, dalam satuan areal itu ada muatan. Nah, yang kita namakan adalah blok-blok sensus. Nah, blok sensus itu satuan areal untuk memperhitungkan, menentukan berapa sih jumlah petugas yang akan kita rekrut. Nah, total blok sensus di Provinsi DKI Jakarta itu sekitar 32.641 blok sensus. Nah, beban agar target per petugas nanti selesai diharapkan 1 bulan, itu satu petugas adalah bukan sekitar ya, 2 blok sensus. Ya. Nah, dengan total 32 berarti kita butuh petugas lapangan 16 ribuan. Nah, dari petugas lapangan 16 ribuan ya kita butuh
tenaga yang di atas sebagai petugas lapangan, yaitu tenaga pemeriksa dan pengawas si petugas lapangan itu, yaitu 1:3. Artinya satu petugas pengawas yang kita sebut adalah sebagai PML itu membawahi 3 PCL atau 3 petugas lapangan. Nah, sehingga total yang kita rekrut itu 21.000 untuk petugas lapangan dan petugas PML ya. Itu 21.885 petugas. Jadi dari PCL dan PML. Jadi PCL sekitar 16 ribuan, kemudian PML sekitar 5 ribuan. Jadi total konkretnya, kalau totalnya konkret itu PCL plus PML 21.885 petugas. Bagaimana ininya apa? Karakteristik petugas yang kita rekrut, kita sih kepengennya semua yang berkualitas, ya. Tapi merekrut petugas yang begitu masif, ya, itu kan agak berat kalau semua yang berkualitas, ya. Nah, minimal kami punya kriteria khusus, ya, agar nanti itu bisa nggak ada masalah di lapangan, walaupun nanti ada pembinaan, ya. Ya, memang dari segi pendidikan, ya, yang SMA ke atas, gitu. Ya, ada juga sih yang S1, gitu, ya, mendaftar. Kemudian pandai berkomunikasi. Berbicara mengenai pandai komunikasi, dan tadi kan memang ternyata banyak sekali ya jumlah petugas yang dibutuhkan. Sempat juga beredar di masyarakat, di internet gitu Pak, informasi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan justru momen sensus ekonomi 2016 ini untuk kepentingan tertentu nih Pak. Jadi ada yang melakukan penipuan atau tindak pidana kriminal dengan mengatasnamakan petugas sensus ekonomi. Nah, ini gimana sih Pak cara membedakannya petugas yang resmi dari mereka? Nah, ini kesempatan sekarang nih ya. Ini kan salah satu sosialisasi ya, bahwa sedang ada pelaksanaan sensus ekonomi dengan kita menerjunkan hampir 22.000 petugas. Ya, biasanya ini pengalaman juga memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan gitu ya. Betul. Dan yang jadi korban kan nanti si responden ya, atau si pelaku usaha. Nah, kami sebenarnya sudah menyebarkan informasi ke masyarakat bahwa petugas yang kita rekrut dan yang kita terjunkan ke lapangan, yaitu ada identitasnya, ya, identitasnya. Mereka dilengkapi atribut-atribut yang ada berlogo sensus ekonomi 2016, ya, misalnya topi ada logonya, rompi ada logonya, badge itu ya Pak? Ya, name tags ya. Kemudian juga ada tas, ya, juga berlogo sensus ekonomi. Dan yang nggak kalah penting adalah mereka punya dokumen surat tugas, ya, surat tugas sebagai petugas lapangan maupun petugas pengawas. Jadi jika nanti ya si responden dalam hal ini ya Bapak Ibu atau yang di rumah, kalau tidak ada atribut seperti itu, ya bolehlah silakan ya diwaspadai, gitu kan. Nah, tapi kalau sudah lengkap, ya monggo diterima, gitu. Nggak usah khawatir ya, kita jamin, ya. Tapi mudah-mudahan oknum ini nggak membuat topi ini, enggak ya, mudah-mudahan nggak kesana lah, mudah-mudahan, karena kan itu pasti akan sulit lah, ya, karena logonya juga kita udah tersendiri. Jadi memang perlu dicek itu tadi surat tugasnya, kemudian atribut resmi, petugas resmi, dan yang pastinya tidak meminta imbalan ya Pak, ya, tidak boleh. Nggak ada apa semacam pungutan-pungutan, tidak ada. Ya. Karena petugas pun itu juga sudah ada kompensasi dari pemerintah. Baik. Gitu, ya. Ya, memang pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, tapi jangan, ternyata masih ada tayangan berikut ini, jadi mari kita simak dulu. Sasaran usaha yang menjadi target tim sensus ekonomi kali ini diantaranya mencakup perusahaan besar seperti perkantoran dan hotel, pedagang di pasar, hingga sektor informal rumah tangga seperti usaha online. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2016, Badan Pusat Statistik melakukan pendataan melalui blok sensus yang dibuat berdasarkan peta wilayah yang berisikan 80 hingga 120 unit usaha di masing-masing wilayah. Berbeda dari tahun 2006 lalu, sensus ekonomi kali ini melibatkan 16.401 petugas caca lapangan, 5.484 petugas pemeriksa lapangan, 108 koordinator lain, dan 42 koordinator sensus kecamatan
dengan total keseluruhan 22.035 petugas sensus ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya sensus ekonomi, para pelaku usaha akan mendapatkan informasi mengenai potret utuh perekonomian bangsa serta memberikan gambaran mengenai pangsa pasar untuk pengembangan usaha di tiap provinsi pada 10 tahun mendatang. Untuk merekrut petugas sensus ekonomi yang melakukan pendataan di lapangan, Badan Pusat Statistik atau BPS lebih mengutamakan ketua RT atau warga setempat untuk mempermudah pendekatan dengan unit usaha dan pelaku usaha yang berada di wilayah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, para petugas sensus ekonomi dilengkapi dengan sejumlah atribut dan perlengkapan lainnya yang resmi diberikan oleh BPS. Dalam hal ini, para petugas sensus wajib membawa dan mengenakan atribut tersebut selama masa tugasnya sebagai petugas sensus ekonomi 2016. Dengan identitas resmi tersebut, pihaknya berharap masyarakat dapat mempercayai petugas sensus ekonomi yang akan melakukan sensus dengan memberikan data yang akurat saat wawancara berlangsung. Berakhirnya kegiatan sensus ekonomi di sebuah unit usaha akan ditandai dengan penempelan stiker yang menandakan bahwa unit usaha tersebut telah resmi disensus oleh petugas sensus ekonomi. Oke, tadi kalau kita lihat tayangan, ada beberapa petugas yang kemudian datang ke rumah-rumah dengan metode door to door. Dan yang menjadi pertanyaan sebenarnya apakah hanya pengusaha saja atau kemudian yang murni, pure karyawan itu juga didata, Pak Dodi? Nah, ini harus dibedain nih, ya, pelaku usaha atau unit usaha seluruh perusahaan. Ya, kalau yang statusnya dia sebagai pegawai, kan berarti dia tidak melakukan usaha. Ya. Nah, jadi dalam hal ini itu tidak kita cover, gitu loh. Karena juga pegawai ini kan tidak menanggung risiko. Jadi istilahnya tidak melakukan usaha. Nah, tapi pelaku-pelaku usaha ini, yaitu pelaku-pelaku usaha yang tadi udah disinggung, itu dari level yang mikro, ya sampai kecil, menengah dan skala besar atas. Pokoknya semua aktivitas ekonomi, ya dari skala usaha mikro, kecil, menengah dan yang besar. Tetapi usahanya ini bertujuan itu untuk menghasilkan barang dan jasa, ya, dengan tujuan intinya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan. Nah, dan melakukan usahanya ini ya berkesinambungan. Nah, biasanya kan ada pelaku-pelaku usaha terutama yang di tingkat mikro, kecil atau di rumah tangga. Itu contohnya begini, Mas. Ini mau bulan puasa nih. Tadinya seseorang nggak dagang, ya, nanti belum puasa dagang. Ya, itu kan sebenarnya berusaha. Nah, tapi karena usahanya tidak berkesinambungan, ya, nah itu kita nggak cover. Itu. Iya, nah nanti kita masih akan melanjutkan pembahasan kita nih Pak, dan pemirsa pasti banyak yang penasaran juga nanti hasil sensus ekonomi ini akan digunakan seperti apa sih. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita coba menilik data dari 2006, sensus ekonomi 2006, ini ada sekitar 22 juta sekian jumlah usaha di Indonesia dari 13 sektor non-pertanian dengan melibatkan 51 juta tenaga kerja. Nah, ini kalau kita lihat juga jumlah yang fantastis, dan kabarnya juga tahun ini dengan pertumbuhan ekonomi ini akan meningkat, kabarnya seperti itu. Tapi yang kemudian menjadi menarik adalah sebenarnya adakah objektif atau tujuan khusus yang ingin dicapai oleh BPS dalam sensus ekonomi tahun ini, dan apa hubungannya dengan MEA? Apakah masyarakat Indonesia juga sudah siap untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Kita tanyakan langsung ke Pak Dodi. Pak, bagaimana Pak? Ya, gini ya. Sebenarnya sensus ekonomi ini kan sangat komprehensif. Ya. Pendataannya lengkap, ya, dengan skala usaha yang dari tadi mikro, kecil, menengah dan besar. Nah, itu nanti hasilnya itu bisa digunakan oleh masyarakat sendiri, ya, termasuk pelaku-pelaku usaha. Kalau pemerintah sudah pasti, ya. Nah, karena hasilnya itu bisa menggambarkan level dan struktur ekonomi dan bisa memberikan informasi karakteristik usaha, ya, sampai ke tingkat wilayah, jenisnya, ya, sehingga si pelaku usaha dapat memanfaatkan itu. Ya, misalnya sebagai melihat posisi, ya, atau peluang usaha, ya, dan daya saing usaha.
termasuk untuk dipakai dalam pengembangan usahanya sendiri. Ini sorry, datanya nanti akan dibuka secara transparan dan bisa diakses untuk publik mungkin? Oh iya, ya karena ini dari masyarakat untuk masyarakat ya. Setelah kita dapat info dari masyarakat, kita olah, kita akan kembalikan ke masyarakat. Ya, kita akan rilis, kita akan publish, ya, kita akan sajikan sampai yang lebih rinci. Tetapi tidak data individunya ada ya, terutama yang usaha-usaha menengah besar itu akan kita sajikan direktori UMB. Tetapi tidak termasuk ikutan kayak pendapatannya itu enggak. Ya. Itu hanya sebatas nanti nama usaha, alamat, ya kemudian dia bergerak di sektor apa seperti itu. Tapi pendapatan dan usahanya tidak kita tampilkan seperti itu. Makanya masyarakat pelaku usaha ini jangan khawatir ya, bahwa pertanyaan pengeluaran dan pendapatan maupun produksi itu kita tidak sajikan secara individu. Ya, sehingga makanya berikanlah jawaban apa adanya yang diminta oleh petugas. Ya, seperti itu. Nah, pelaku usaha ya bisa nanti mengeksplor, mengolah, kita bantu dan kita ada websitenya nanti kita bisa mengakses seperti itu. Oke Pak, ini singkat saja, ini menjelang beberapa hari terakhir di bulan Mei, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang mungkin menonton acara kita hari ini? Singkat saja Pak. Oke, ya harapan kami nih ya dari sisi Badan Pusat Statistik khususnya di Provinsi DKI Jakarta bahwa pelaksanaan sensus ekonomi ini kan harus sukses ya, karena nanti manfaatnya cukup banyak. Nah, sehingga pada kesempatan ini ya kami memintalah ya, nggak usah khawatir ya dengan didatangi oleh petugas ya, terimalah, jawablah informasi yang dibutuhkan oleh petugas ya dengan faktual. Apa adanya. Baik. Apa adanya nih, yang penting apa adanya gitu. Terima kasih Pak Dodi untuk waktunya. Sama-sama. Dan pemirsa dan juga Matt, semoga memang nanti dengan hasil yang didapat dari sensus ekonomi ini dapat digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang nantinya bisa digunakan untuk kemajuan bangsa ini ke depannya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan melanjutkan segmen Halo Indonesia sesudah ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, demi mengurangi sampah di sekitar rumah susun Marunda, penghuni rusun diajak untuk mengelola sampah rumah tangganya dan menabung di bank sampah. Ya, sejak akhir tahun 2014, setidaknya sudah ada ratusan nasabah tetap dari bank sampah Rusun Marunda yang menjadi motor penggerak warga lainnya untuk hidup peduli sampah. Dari kantor sederhana bank sampah Rusunawa Marunda inilah, ratusan penghuni rusun diajak untuk lebih peduli terhadap sampah dan lingkungan kebersihannya. Ya, inilah bank sampah Bisa, bersih, indah, sehat, dan alami. Sebuah tempat pengumpulan sampah yang sejak Desember 2014 telah membuat lingkungan sekitar rusun menjadi lebih bersih, serta mendorong masyarakat lebih peduli terhadap permasalahan sampah. Dalam 1 bulan sedikitnya sampah yang terkumpul bisa mencapai 800 kg hingga 1,2 ton. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan Mila Sumilah selaku Ketua Bank Sampah Rusun Marunda, di mana masyarakat dapat bertanggung jawab pada sampah rumah tangganya sendiri. Dulu sih kita mirisnya tuh banyak orang buang sampah sembarangan. Dari situ kan kita, buang sampah sembarangan, terus anak-anak kecil, bahkan ibu-ibunya pun ikutan buang sampah sembarangan. Jadi dari situ kita pengen merubah mindset warga biar nggak buang sampah, jadi sampahnya kita kumpulin, ditabung, kan bisa mendapatkan sedikit rupiah. Nah dari situ sih kita kenapa terjun di bank sampah. Setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 1 siang, bank sampah yang berada di klaster B Rusun Marunda menerima sampah jenis gelas plastik, botol plastik, kardus, hingga bungkus kopi. Sampah kemudian ditimbang, dan berat sampah yang terkumpul akan dikalkulasikan dengan nilai rupiah yang kemudian bisa disimpan dalam tabungan. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 150 nasabah tetap yang setiap bulannya rutin menabung di bank sampah. Keberadaan bank sampah di RT 11 RW 07 Cilincing, Jakarta Utara ini disambut positif oleh para penghuni rusun, di mana mereka telah merasakan manfaat dari kegiatan menabung sampah.
Daripada kebuang sia-sia, mendingan ditabung ada manfaatnya. Ya bisa buat pupuk, bisa kerajinan tangan apa gitu. Ya daripada dibuang ke tempat sampah kan ya ditabungin ke bank sampah, lumayan kan dapat uang jajan anak. Keberadaan bank sampah Rusun Marunda ini diharapkan bisa membentuk kebiasaan warga dalam mengelola sampahnya masing-masing. Lebih jauh lagi, kebiasaan tersebut bisa menjadi kebudayaan peduli sampah yang dapat disebarkan ke wilayah lainnya. Dona Puspita, Alif Ramadan, DAI TV. Pemirsa, sampah anorganik yang terkumpul di bank sampah Rusun Marunda dimanfaatkan penghuni rusun sebagai bahan baku untuk berkreasi. Tas, dompet, map, topi, hingga hiasan adalah segelintir hasil karya warga penghuni Rusun Marunda yang mengolah sampah anorganik menjadi kerajinan daur ulang. Melalui tangan terampil penghuni rusun, sampah yang terkumpul dari bank sampah disulap menjadi kreasi yang unik dan cantik. Kegiatan positif ramah lingkungan ini tidak terlepas dari inisiatif Mila Sumilah, selaku Ketua Bank Sampah Rusun Marunda. Sebagai pengelola bank sampah, ia ingin memanfaatkan sampah yang terkumpul tersebut sebagai penghasilan tambahan bagi penghuni rusun yang menganggur. Awalnya sih ya dulu pas kita bareng sama teman-teman, jadi teman-teman tuh Bu gimana nih kita bikin kegiatan di sini, kegiatan apa kayak gitu yang bisa untuk ngisi waktu selain kita istilahnya harus nungguin suami pulang kerja, kan kita nggak mungkin nungguin suami pulang kerja terus habis itu ngurusin rumah tangga terus gitu kan, kita pengen ada kegiatan yang bisa menghasilkan sedikit rupiah gitu. Pelatihan sederhana pun dilakukan kepada penghuni rusun yang tertarik untuk mendaur ulang sampah anorganik. Mulai dari menggunting bungkus kopi, menyusunnya menjadi rangkaian, hingga menggabungkannya menjadi satu karya. Setiap rangkaian 20 bungkus kopi akan dihargai sebesar Rp1.000, di mana setiap harinya warga bisa menghasilkan 20 rangkaian atau 2 dompet berukuran kecil. Sedangkan hasil kerajinan tangan yang sudah terjual bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah yang berkisar antara Rp10.000 hingga Rp400.000 untuk setiap produknya. Sejak awal tahun 2016, kegiatan pemberdayaan puluhan warga Rusun Marunda ini diminati oleh berbagai kalangan. Seperti David, meskipun kerajinan tangan ini sebagian besar dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, namun pemuda berusia 22 tahun ini tidak pernah merasa malu untuk membantu mengolah sampah menjadi benda yang bernilai. Apa salahnya untuk para pemuda ikut-ikut begini? Atau ya yang tadi tidak tahu jadi tahu, diajarkan oleh ibu-ibu. Jadi nggak selamanya itu pemuda ya taunya cuman orang-orang di jalan, masa kita nggak bisa untuk bikin kerajinan seperti ini. Kegiatan pemanfaatan sampah anorganik ini tidak hanya meningkatkan kreativitas warga dalam mengolah limbah, namun juga meningkatkan keakraban di antara warga penghuni Rusun Marunda. Dona Puspita, Alif Ramadan, DAI TV. Tidak hanya berfokus pada pengolahan sampah anorganik, Bank Sampah Rusun Marunda juga mengolah sampah organik yang sudah terkumpul. Ya, dengan teknik pengolahan sederhana, kini ratusan kilogram sampah organik per bulannya dijadikan sebagai pupuk tanaman. Seperti apa prosesnya? Berikut liputannya. Lebih dari 55% sampah yang terkumpul di Bank Sampah Rusun Marunda adalah sampah organik. Sisa makanan dan sampah dedaunan yang tidak bisa didaur ulang serta menimbulkan bau tidak sedap membuat sampah organik hanya dibiarkan begitu saja. Melihat kondisi seperti ini, Mila Sumilah selaku Ketua Bank Sampah Rusun Marunda mulai memikirkan cara untuk mengolah sampah organik ini. Ia mengajak warga untuk memilah sampah basah dan kering, lalu menyetorkannya kepada bank sampah. Setelah itu, sampah organik yang terkumpul diolah menjadi pupuk padat dan cair yang berguna bagi penyubur tanaman. Jadi kita prosesnya dari sampah itu dimasukin ke ember, dikasih obat semacam fermentasi, itu habis itu kita endapin selama 2 minggu. Terus kita ambil dulu cairannya, yang pupuk cairnya itu bisa langsung dipakai ke tanaman untuk obat. Terus yang sampah yang basahnya ini, yang masih padatnya ini kita campurin di tanah.
Sejak 2 bulan yang lalu, sampah organik yang terkumpul dari 10 kepala keluarga di Rusun Marunda sudah menghasilkan ratusan liter pupuk cair dan ratusan kilogram pupuk padat. Pupuk cair kemudian digunakan sebagai penyubur 20 tanaman vertikultur bayam merah dan sawi di lahan seluas 6 kali 5 meter ini. Sedangkan pupuk padat akan dicampurkan dengan tanah sebagai tanah penyubur tanaman. Tidak hanya menjadikan tanaman lebih subur, tindakan pengolahan sampah organik ini membuat wilayah Rusun Marunda Cilincing, Jakarta Utara lebih bersih. Pasalnya volume sampah yang ada di rusun kini berkurang sebesar 50%. Rencananya, pengolahan sampah organik ini akan disosialisasikan kepada seluruh penghuni Rusun Marunda, sehingga sampah organik dari 2.500 kepala keluarga dapat dikelola menjadi pupuk organik dan dapat membantu menghijaukan lingkungan. Dona Puspita, Alif Ramadan, DAI TV. Ya, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindodai.tv. Dan akhir kata, saya Loren Evelyn. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.